Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, kali ini mari kita belajar triks pemfaktoran pada fungsi kuadrat. Nah, pemfaktoran pada fungsi kuadrat ini sangat bermanfaat untuk menyelesaikan bentuk penyederhanaan. Nanti ada misalkan di soal limit atau disuruh menyederhanakan suatu fungsi atau yang lainnya ya. Untuk fungsi kuadrat bentuk umumnya yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Untuk faktornya gimana? Triksnya begini, misalkan bentuknya ax kuadrat plus bx plus c. Nah, kalau di depannya ada a, maka di sini kalian langsung saja tulis ax, di sini ax pernya apa? Per a yang ada di depan sini. Misalkan a-nya 1 ya, wes tulis x. Soalnya kan x artinya 1 dikali x gitu ya. 7 berarti sini tulis 7x a gitu. Nah, untuk mencari ini bilangan yang masih belum ada isinya, kalian begini. Apabila dikali, saya tulis di sini, kalau dikali nanti hasilnya apa? Sesuatu dikali sesuatu hasilnya apa? A dikali C. AC. Misalkan A-nya 7, C-nya 1, berarti 7 kali 1, nanti hasilnya di sini 7. Apabila dijumlahkan, ini sesuatu dikali sesuatu, kalau dijumlahkan apa? Dijumlahkan B yang ada di tengah ini. Saya tulis di sini yaitu B. Nah, sekarang misalkan aja ya. Misal di sini kotak, tentu di sini hasilnya nanti kotak. Kotak ini nanti berisi angka, misal 3. Kalau di sini 3, di situ harus 3. Di sini 3, di situ harus 3. Misalkan di sini love, saya tulis love. Kalau di sini love, di sini love. Maksudnya apa? Kotak misalkan nanti 4, di sini 3. Berarti 4 kali 3 hasilnya AC atau 12. Di sini sama, 4 ditambah 3 hasilnya 7 atau B gitu. Langsung aja, oh ya belum. Karena di sini hasilnya kotak dan itu tandanya plus, maka di sini kalian tulis plus kotak. Ini udah kan ya? Berarti plus kotak udah. Sekarang di sini ada love plus love. Tuh ya. Dan nanti faktornya seperti ini, ax plus kotak dikali ax plus love dibagi a. Nanti ini bisa disederhanakan. Kalau bisa, kalau tidak bisa ya bentuknya seperti ini. Langsung aja ke soal ya, biar lebih paham. Misalkan untuk yang nomor 1, x kuadrat ditambah 2x minus 3 sama dengan 0. Nah, kalau ada seperti ini bagaimana cara memfaktorkannya? Langsung aja, kan seperti ini bentuknya ya. Kalian bentuk kurung-kurung gini. Pemfaktoran itu mengubah bentuk perkalian dari penjumlahan ini, operasi penjumlahan atau pengurangan. Nah, sekarang x kuadrat di sini kan 1. Kalau 1, a-nya tidak usah ditulis per 1 kan? Per 1 ya udah nggak usah ditulis. Langsung aja tulis x sama x. Ya. Sekarang kita mau cari sesuatu, kalau dikali sesuatu hasilnya berapa di sini? Kan di sini tadi a dikali c. Nih, kalau dikali hasilnya a kali c. A kali c mana? Ini a-nya 1, c-nya negatif 3. Kalau dikali 1 dikali negatif 3 berapa? Yaitu negatif 3. Kalau dijumlah hasilnya berapa? Yaitu yang ada di tengah, yang B ini. Yang di tengah berapa? Plus 2. Sekarang kita cari kotak sama love-nya. Kira-kira berapa? Nah, kalian lihat dari perkalian ini. Perkalian negatif 3. Negatifnya saya tutup dulu. Berarti di sini 3 kan? 3 didapat dari perkalian apa sih? Yaitu 1 dikali 3 atau 3 kali 1. Nggak usah saya tulis ya, sama aja. 1 dikali 3 yaitu sama dengan 3, tapi kita butuhnya apa?
negatif 3. Karena butuh negatif 3 dan kalau dijumlahkan hasilnya 2, kira-kira berapa? Nah, sekarang kita lihat di soal. Karena di sini yang paling belakang atau C-nya itu negatif 3. Kalau negatif di belakang, kalian cari selisihnya. Selisih atau arti dari selisih itu apa? Pengurangan. Pengurangan. Sekarang kita cek. 1 dikurangi 3 berapa? Misal 1 dikurangi 3 sama dengan berapa? Negatif 2. Oh bukan, soalnya kita nyari apa? Yaitu 2. Coba misal negatif 1 ditambah 3 berapa? Oh 2. Ini berarti enggak bisa, berarti pakai yang ini ya. Soalnya kenapa? Negatif 1 ditambah 3 yaitu 2. Kalau negatif 1 kali 3 yaitu negatif 3. Oh ya udah, berarti di sini tulisin negatif 1, di sini negatif 1. Nah ini kan dikali 3 kali 3 ditambah 3. Kita cek. Negatif 1 kali 3 yaitu negatif 3, negatif 1 ditambah 3 yaitu 2. Oke, sekarang nah maka dari itu berarti kotaknya berapa tadi? Kotaknya negatif 1. Tulis di sini negatif 1. Love-nya apa tadi? Yaitu plus 3. Tulis plus 3. Itu ya. Kalau kalian kurang yakin dengan hasil ini, kalian boleh cek. Bagaimana cara mengeceknya? Ceknya gini. X dikali X, yaitu apa? Saya tulis ya. X kuadrat. Sekarang, X dikali 3, yaitu plus 3X. Sekarang negatif 1 dikali X, negatif X, negatif 1 dikali 3, itu negatif 3 sama dengan 0. Disederhanakan, 3X min X artinya kayak 3 apel dikurangi 1 apel. Tuh. Maka apa? Menjadi 2X atau 2 apel atau apa terserah. Nah, sama kan? X kuadrat plus 2X minus 3. Sama persis. Nah, jadi pemfaktorannya seperti ini. Lanjut untuk soal yang kedua. Biar lebih paham. Soal yang kedua, misalkan ada 2X kuadrat minus X min 6 sama dengan 0. Nah, jangan lupa bentuknya tadi seperti apa, yaitu kayak gini ya. Seperti itu, berarti kurung-kurung sama dengan 0 per berapa? A-nya 2, tulis 2. Oke. Nah, habis itu 2X kita tulis 2X lagi. Sama seperti pemfaktoran yang di atasnya tadi, ya kan? Kita cari sekarang kotak sama love-nya. Pakai apa? Apabila dikali, berarti kalau dikali menghasilkan apa? 2 dikali min 6, maka sama dengan negatif 12. Kalau ditambah, yaitu yang ada di tengah. Tengah berapa di situ? Yaitu negatif 1. Negatif 1. Sekarang kita cari. Negatif 12 itu perkalian antara berapa sih? Negatifnya saya tutup ya. Berarti 12 aja. 12 didapat dari 1 kali 12, terus 2 dikali 6, 3 dikali 4, 4 kali 3 udah. Berarti ini aja ya, pakai ini aja. Nah, karena pada C itu negatif C, seperti ini tadi selisih. Kalau di sininya negatif berarti selisih atau pengurangan. Nah, ini berarti sama ya, pengurangan. Maksudnya pengurangan ini. 1 dikurangi 12, berarti 11. Kita cari pengurangannya yang menghasilkan negatif 1. 2 dikurangi 6, nggak mungkin kan menghasilkan negatif 1. 3 dikurangi 4. Oh, ini bisa ini. Ini belum bisa. 3 dikurangi 4, nanti hasilnya negatif 1. Oh, berarti ini ya, kita ambil yang ini. Karena di sini 3, berarti plus 3. Tulis 3. Yang di sini negatif.
negatif 4, tulis sih, tapi dikurung negatif 4. 3 dikali negatif 4, negatif 12. 3 ditambah negatif 4, yaitu negatif 1. Sekarang, maka kotak yang ada di sini plus 3. Di sini apa? Plus 3 kan, ya udah. Sekarang yang ini negatif 4. Oke. Coba kalian perhatikan, 2x min 4 di sini kan bisa sama-sama dibagi 2 ya. 2-nya bisa dikeluarkan. Menjadi bagaimana? 2x plus 3 ini kan bisa 2x min 2 per 2. Paham tidak? Ini kan, ini saya tutup. Ini kan bentuk 2x plus 3 ini saya tutup. Ini bentuk dari yang atasnya, yaitu 2 kali x, yaitu 2x, 2 dikali min 2, yaitu negatif 4. Ini tujuannya biar lebih sederhana. Maka 2 sama 2 ini bisa dibagi toh. 2 dibagi 2 habis. Soalnya kan ini perkalian. 2x plus 3 dikali 2 dikali x min 2. Berarti ini boleh dicoret. Maka 2 sama 2-nya habis, menjadi berapa? Tinggal ini saja, yaitu 2x plus 3 dikali x min 2 sama dengan 0. Nah, ini hasil dari pemfaktoran 2x kuadrat min x min 6 sama dengan 0. Itu ya. Oke. Kita coba untuk soal yang lain. Yang nomor 3. Nah ya, tadi selisih udah, kita cari yang penjumlahan aja. Misal apa ya? Misal minus 3x, enggak kelihatan. Minus 3x kuadrat ditambah 11x minus 6, misal seperti ini. Nah, kalau ada bentuk seperti ini, kan dia negatif. Negatif 3x kuadrat plus 11x min 6. Kalau seperti ini, kalian jadikan positif nggak apa-apa, nggak dijadikan positif juga nggak apa-apa. Tapi lebih baik kalian ubah jadi positif, biar lebih enak. Coba aja ya. Berarti kalau mau diubah positif, pindah ruas semua. Karena pindah ruas, maka ke sana, ini 0 sama dengan, min pindah ruas jadi plus 3x kuadrat, pindah ruas menjadi min 11x, pindah ruas menjadi plus 6. Ya. Oke, begini ya. Sekarang kita cari, kalau dikali tadi apa? Berarti A kali C, 3 kali 6 yaitu 18. Kalau ditambah berapa? Kalau ditambah berarti tengah. Nih, negatif 11. Berarti nanti kita cari penjumlahannya ya, bukan selisih. Nih, karena di belakang ini plus, maka cari penjumlahan. 18 kita cari. 18 itu perkalian antara berapa sih? 1 dikali 18, 2 dikali 9, 3 dikali 6, apalagi ya, habis ya, 4, 5, 6 ada, habis ya. Sekarang kita cari, karena di sini plus, cari penjumlahan yang menghasilkan negatif 11 nanti. 1 dikali 18 berapa? Itu 18. Kalau dijumlah 1 ditambah 18 yaitu 19, salah. 2 dikali 9 yaitu 18, 2 ditambah 9 berapa? Yaitu 11. Oh, ini bisa. 3 kali 6 yaitu 18, 3 ditambah 6, 9. Oh, tidak bisa. Oke, berarti kita pakai yang ini. Sekarang kita lihat, karena di sini kalau dijumlah menghasilkan negatif 11, maka otomatis langsung begini. Negatif 2 ditambah negatif 9, yaitu negatif 11. Itu ya. Misal kamu belum paham, ini kan seperti ini. Kalau negatif artinya, misal kamu pinjam temenmu negatif 2, berarti 2. Pinjam 2, pinjam lagi 9, berarti kan dijumlah. Namanya pinjam 2, pinjam lagi 9, berarti ada pinjaman 11, yaitu min 11. Sekarang negatif 2
Saya tulis di sini ya, negatif 2, negatif 2, negatif 9. Jangan lupa kurungnya ya. Negatif 2 dikali negatif 9 yaitu jangan lupa negatif dikali negatif yaitu apa? Positif. Kalau positif dikali negatif apa? Yaitu negatif. Dan kebalikannya, plus dikali plus apa? Yaitu positif, gitu ya. Karena di sini negatif kali negatif yaitu positif 18. Negatif 2 ditambah negatif 9, negatif 11. Oke, berarti pakai yang ini. Langsung aja kita tulis. Nah, di sini kalian jangan lupa tulis 3x, 3x. Itu ya. Di sini 3. Di situ negatif 2, nih jangan lupa tulis negatif 2. Yang di sini negatif 9, negatif 9. Sama dengan 0. Oke, yang bisa disederhanakan mana? 3, 2. Oh, enggak bisa. 3, 9. Oh, ini nanti bisa. 9 kan didapat dari 3 kali 3. Oke, berarti bagaimana? Kita tulis dulu. Oh, saya tulis dulu. Ini 3. Oh, berarti 3. 3 kali berapa biar menghasilkan 3x? Oh, dikali x. 3 kali x berarti 3x. 3 dikali berapa yang menghasilkan 9? Min 3. 3 kali min 3 yaitu 9. Min 9 dibagi 3. 3 bagi 3 kita coret bisa. Maka hasil dari pemfaktorannya apa? Yaitu 3x min 2 dikali x min 3. Ini hasil dari pemfaktoran min 3x plus 11x min 6 atau menjadi 3x kuadrat min 11x plus 6. Sama saja ya. Untuk yang misal ya, saya tanya. Di sini ada bentuk kuadrat seperti ini. 3x kuadrat min 9x. Misal ada seperti ini. C-nya 0. Kalau ada bentuk seperti ini, bagaimana cara mencari pemfaktorannya? Mudah ini ya. 3 ini 9. Berarti ada faktornya 3. Tinggal tulis saja 3. Ada x menjadi apa? Ya udah berarti x. Nah, 3x biar jadi x menjadi 3x kuadrat dikali berapa? Tuh, kali x dong. 3x kali x berarti 3x kuadrat. Dikurangi 3x biar menjadi min 9x dikali berapa? Dikali 3 sama dengan 0. Nah, ini nanti pemfaktoran dari bentuk kuadrat yang lain. Ya, fungsi kuadrat yang lain. Kalau disuruh mencari pembuat nolnya, berarti pembuat nolnya apa? Ya udah ini 3x sama dengan 0 atau x min 3 sama dengan 0 gitu. Kalau 3x sama dengan 0, ya udah x-nya sama dengan 0 dibagi 3. 0 kalau dibagi sesuatu menjadi 0. Kalau di sini x sama dengan 3, pindah ruas seperti biasa. Kalau ditanya pembuat nolnya seperti ini. Itu ya. Ini namanya pembuat nol. Kalau ditanya penyederhanaan atau pemfaktorannya berarti ini aja. 3x dikali x min 3. Begitu ya. Semoga ilmu yang kalian pelajari hari ini bermanfaat. Saya akhiri. Oh ya, jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.